halaman 35 mulai dari yang paling atas ya. Sudah ketemu? An Abi Sa'id, riwayat dari Abi Sa'id. Qala mengucap si Abu Sa'id. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ana sayyidu waladi Adam. Sayalah sayyidnya, junjungan orang yang paling dimuliakan, namanya junjungan. Kalau kita bersolawat pakai Indonesia, salat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita. Bahasa Arabnya sayyidina. Apa kata Nabi? Sayalah sayyidnya seluruh anak Adam yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dan itu benar, wala fakhro, bukan karena sombong, memang benar. Perhatikan, hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmidzi nomor sekian, riwayat Imam Muslim berarti di Muslim nomor sekian, Ibnu Majah nomor sekian. Begini, di NU itu kalau menyebut Nabi pakai sayyidina. Ya, beberapa orang di luar NU enggak mau pakai sayyidina. Mengapa kita pakai sayyidina? Yaitu tadi, Nabi itu ngomong kepada anak Adam ini semua. Hei sahabat, aku ini sayyidnya anak Adam semua. Aku sayyidmu. Bagaimana jawabnya kita semua? Nggih, panjenengan sayyid kami, kan begitu. Halo, aku sayyidmu semua, hai anak Adam. Apa jawabnya? Nggih, panjenengan sayyid kami. Nah, sayyid kami itu bahasa Arabnya sayyidina. Kita menyebut Nabi sayyidina, dia sayyid kita. Wong memang Nabi juga pengumuman aku sayyidmu. Nah begitulah. Paham? Makanya kita menyebut Nabi pakai sayyidina. Itu masalahnya begitu. Perkara kewan-kewan, wedus-wedus, bedes-bedes, enggak gelem sayyidina. Ya ojo dipaksa. Ono bedes gak gelem sayyidina. Apa kon gak gelem sayyidina? Katanya bedes, karena Nabi bilang aku sayyidnya manusia. Kami bedes kan bukan manusia. Sehingga kami enggak mau menyebut Nabi sayyidina. Ya, kalau ada bedes begitu jangan dipaksa. Ngerti? Nah, ojo guyu. Wis paham dah? Berikutnya keinsafan imamnya Wahabi. Imamnya Wahabi sekarang, muftinya Wahabi di Saudi, namanya Ibnu Utsaimin. Dan sudah berfatwa membolehkan sayyidina. Dulu enggak boleh. Ini kita kutip nomor 34. Amma idza kana yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika seseorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan mutlaqatan, solawat secara mutlak, fa innahu la ba'sa an yaqul, sungguh tidak apa-apa orang itu berucap bagaimana ini versi Wahabi ini, sallallahu wasallama ala sayyidina lah. Yang belum insaf itu Wahabi di Indonesia. Ya, kalau Wahabi di Arab sudah insaf. Ngerti ya? Jika orang itu bersolawat, maka secara mutlak boleh berucap apa? Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ini diambil dari buku Fatawa Nur al-Darb karangan Ibni Utsaimin. Kita lanjut. Adakah kebiasaan Sayyidina di zaman Nabi, di zaman sahabat? Jawabnya ada. Akhbarona mengkhabarkan kepada kami. Siapa? Jabiru benu Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala si Jabir berucap, kana Umaru yaqul, adalah Umar berucap, Abu Bakrin sayyiduna. Abu Bakar itu sayyiduna. Jadi Umar itu menyebut Abu Bakar pakai sayyidina. Jadi sahabat itu terbiasa menghormati orang yang memang terhormat pakai kalimat sayyidina. Wa a'taqa, Abu Bakar memerdekakan budak yang namanya Bilal. Nah, Umar menyebut Bilal juga pakai sayyidana. Wa a'taqa, Abu Bakar memerdekakan sayyidana, sayyid kami namanya Bilal. Riwayat Imam Bukhari 3754. Sekali lagi, Ustadz di luar NU bilang enggak ada sayyidina. Padahal dulu sahabat aja menyebut teman yang terhormat pakai sayyidina. Bilal pun disebut pakai sayyidina. Nabi menyebut dirinya juga sayyidnya seluruh anak Adam. Clear ya? Clear? Dah. Kita kepingin berhadiah sodakoh, ganjaran sodakoh kepada bapak ibu yang sudah wafat, kepada sanak famili yang wafat, tapi enggak gablek duit. Bagaimana caranya? Kepingin kirim sodakoh enggak duit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berucap si Abi Hurairah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Malam yakun indahu malun, man barang siapa, lam yakun tidak ada, indahu pada orang itu, malun duit. Siapa enggak punya duit padahal kepingin nyelamati wong tuane, barang siapa enggak ada duit, indahu baginya, yatasaddaqu bih, yang dia buat sedekah, fal yastaghfir, hendaklah dia membaca istighfar, lil mu'minina wal mu'minat fa innaha sadaqah. Sungguh membaca istighfar untuk seluruh orang mukminin mukminat itu namanya juga bersedekah. Biasa apa enggak? Biasa. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, terus li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, atau Allahumma ghfir lil muslimina wal itu namanya sedekah kepada orang-orang mukmin. Kepingin sedekah enggak gablek duit, baca apa? Istighfar. NU kalau malam Jumat tahlilan, baca kalimat thayyibah, baca istighfar, itu namanya sedekah. Berikutnya fatwanya
kaum Salafi, tokohnya Salafi, Ibnu Taimiyah, ternyata dalam banyak hal justru sama dengan yang dipakai Nahdlatul Ulama. Waruya diriwayatkan antaifatin minas salaf, dari segolongan ulama salaf. Apa? Titik 2, inda kulli khatmatin, setiap kali khatam Quran, dakwatun mustajabah, doa diijabahi. Eman sekali khatam Quran enggak doa, eman sekali khatam Quran tidak berdoa. Apa? Setiap kali khataman doa bakal diijabah. Lalu doa untuk siapa? Ya terserah. Doa untuk dirinya, doa untuk orang tuanya, doa untuk guru-gurunya. Itu semuanya enggak ada yang bid'ah. Itu semuanya sunnah. Yang berfatwa ini orang yang ditokohkan kaum Wahabi. Ibnu Taimiyah. Wahabi Indonesia, Wahabi ruwet. Wahabi tewur. Ya, ruwet karo NU rapodo, karo Imam Syafi'i rapodo, karo imame dhewe ya ora podo. Itu Wahabi ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ta'a ar-rajulu 'aqibal khatmi, jika seorang berdoa setelah khatam, berdoa untuk siapa? Li nafsihi, buat dirinya, wali walidayhi, buat kedua orang tuanya, wali masyayikhi, buat kiainya, guru-gurunya, wa ghairihim, ataupun yang lain-lain, minal mu'minina wal mu'minat. Ini bid'ah apa syar'i? Kana hadza minal jinsil masyru'. Maka amalan yang demikian ini termasuk jenisnya amal yang disyariatkan, bukan bid'ah, memang disyariatkan. Istilah sekarang syar'i. Ya, halo. Setelah khatam Quran, berdoa untuk dirinya, untuk orang-orang lain, itu syar'i apa bid'ah? Syar'i. Ini yang berfatwa orang yang ditokohkan kaum Wahabi. Wa kadzalika du'auhu, demikian pula termasuk syar'i. Demikian pula termasuk syar'i. Du'auhu lahum, doa seseorang mendoakan orang tuanya, gurunya, orang-orang mukmin. Kapan itu? Fi qiyamil laili, pada sholat tahajud. Itu juga syar'i, tidak bid'ah. Wa ghairi dzalika, dan doa-doa di tempat lain, min mawatinil ijabah, yakni situasi atau kondisi-kondisi doa diijabahi. Mumpung doa diijabah, doakan dirimu sendiri, orang tua, sanak famili, guru, dan orang-orang mukmin. Itu termasuk syar'i. Waqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah sahih hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu amara bis sadaqah 'alal mayyit, bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan supaya sedekah ganjarannya untuk si mayit. Namanya apa? Selamatan kirim doa. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim, dan ternyata juga difatwakan oleh kaum
Salafi. Ojo ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar hadis itu telah sahih. Isinya apa hadis itu? Nabi memerintahkan agar bersedekah ganjarannya untuk orang yang sudah mati. Wa amara an yusoma anhu saum. Dan Nabi juga memerintahkan agar mengkodok puasanya orang yang sudah mati. Siapa yang puasa? Anak yang hidup. Diniatkan untuk siapa? Bapak ibu yang sudah mati. Itu namanya beramal diniatkan untuk orang lain. Fas-sadaqatu anil mauta minal a'malis sholihah. Maka sedekah ganjarannya untuk orang-orang yang sudah mati, kirim doa, itu termasuk amal-amal soleh. Siapa yang berfatwa ini? Ibnu Taimiyah, tokoh salafi. Berarti sing ruwet salafi kok endi? Salafi ning Malang ruwet. Wa kadzalika ma ja'at bihis sunnatu. Demikian pula hal-hal yang telah diterangkan dalam sunnah. Apa isinya? Fisaumi tentang berpuasa, anhum ganjarannya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Hadisnya Bukhari. Wa bihadza, dengan hadis inilah, wa ghairihi, juga dengan hadis yang lain, ihtajja, berhujjah, berargumentasi, man, para ulama, qala, yang berpendapat, minal ulama, para ulama. Apa pendapatnya? Innahu yajuzu ihda'u sawabil ibadat. Sesungguhnya boleh menghadiahkan pahalanya ibadah-ibadah, al-maliyati, ibadah berupa harta, sedekah berkah, duit, beras, sembako, wal badaniyah, sedekah yang berupa fisik, ibadah berupa fisik, apa? Bacaan Quran, bacaan Yasin, ya. Itu semua boleh dihadiahkan ila mautal muslimin, kepada orang-orang muslim yang sudah mati. Makanya di NU setelah bacaan tahlil, doanya gimana? Taqabbal wa ausil, ya, Quran, sholawat, tahlil, sedekah, hadiyatan wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan syamilah ila fulan. Itu boleh kayak begini tadi. Kama huwa madhabu Ahmad, seperti yang telah menjadi pendapat madhabnya Imam Ahmad wa Abi Hanifah, dan segolongan dari pengikut madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Fa'idha uhdiya, jika dihadiahkan, limayitin, kepada orang yang sudah mati, sawabu saumin, pahalanya puasa, au sholatin, atau pahalanya sholat sunat, au qiraatin, atau pahalanya bacaan Quran, boleh? Bolehkah? Jaza, boleh. Zalika, yang demikian itu. Ini kita ambil dari miliknya Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa Libni Taimiyah, juz 24, halaman 322. Clear?
Clear? Zaman nggak boleh kalah dengan ustadz-ustadz Wahabi yang ruwet. Ya, kenapa kamu kirim doa? Inilah baca sendiri. Ini kitab imammu. Berikutnya hadis Sahih Bukhari. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sungguhlah Siti Aisyah kanat ada idza matal mayyitu jika ada orang mati min ahliha dari keluarganya Aisyah fajtama'a lalu pada berkumpul lidzalika karena kematian itu an-nisa'u kaum perempuan. Kenapa kumpul takziyah. Summa tafarraqna, kemudian mereka yang takziah bubar. Kenapa bubar? Mayite lek wis dikubur sing takziah bubar. Illa ahlaha, kecuali keluarganya tidak ikut pulang, sanak famili. Wa khassataha, dan orang-orang khusus. Nah, Siti Aisyah itu kalau keluarganya mati, mayit wis dikubur, yang takziah wis bubar, tinggal sanak famili ya, dan orang-orang tertentu. Amarot Aisyah perintahkan biburmatin ambil periuk panci min talbinatin dari talbinah. Talbinah itu korma dicampur direndam campur susu. Fatubikhot, lalu dimasaklah talbinah itu. Summa kemudian suni'a dibikin saridun bubur sarid. Fasubbat, lalu dituangkan at-talbinatu, susu campur kurma tadi dituangkan alaihi, yang benar ya, alaihi ke bubur sarid. Summa qalat, lalu Aisyah berucap, kulna, silahkan Bu dimakan, minha dari talbinah ini. Fa inni sungguhlah aku itu siapa? Siti Aisyah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, at-talbinatu, menu talbinah ini apa tadi? Susu dicampur kurma direbus lalu dituangkan ke bubur sarid, itu talbinah, hidangan khas dihidangkan di rumah duka. Mujimmatun, bisa membuat tenang, lifu'adil marid, kepada hatinya orang yang sakit. Maksudnya tadhabu bi ba'dil huzni, menghilangkan sebagian kesedihan. Riwayat Imam Bukhari 5417. Perhatikan, hadap sini. Ustadz-ustadz di luar NU kadang ceramahnya begini, haram makan-makan di rumah duka, kayak kemarin itu. Haram kumpul-kumpul di rumah duka, haram makan-makan di rumah duka. Katanya itu tradisi jahiliyah. Kemarin kita sampaikan riwayatnya, ternyata hadis itu enggak ada dasarnya. Justru yang ada dasarnya ini, pakai Sahih Bukhari. Apa? Bukan haram masak di rumah duka. Bukan haram makan di rumah duka. Lawang Aisyah istrinya Kanjeng Nabi juga masak kok. Masak talbinah. Ya, dicampur bubur
Sahrid dihidangkan di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Di Malang namanya tumpeng pungkur. Itu loh, di Madura namanya rasolan. Di Mojokerto namanya brokoan. Di Sidoarjo, di Pasuruan namanya gugur gunung. Di Jogja namanya sortanah. Di Blitar, Kediri namanya tumpeng ungkur-ungkur. Apa itu? Masak memberi hidangan di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Sama dengan yang dilakukan Siti Aisyah. Riwayatnya Sahih Bukhari. Sementara beberapa ustadz di luar NU ceramahnya haram masak-masak di rumah duka. Enggak benar kan? Nah, makanya pokok mate odik noro NU mati urip melok NU ya. Biar ajarannya sama dengan hadis sahih, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Clear? Halaman sebelumnya 34. Udah ketemu? Nomor 27. Ini kita nukil dari imamnya kaum salafi juga. Siapa? Ibnu Taimiyah. Biar ustadz salafi segera insaf. Wasu'ila ditanya an rajulin ditanya itu siapa? Si Ibnu Taimiyah an rajulin tentang seseorang yungkiru ala ahli zikri, yang mana orang itu menentang majelis zikir. Kayak semacam tahlilan di Indonesia begini, didatangi Ustadz Salafi, lalu Ustadz Salafi itu menentang-nentang acara zikir. Yaqulu, orang ini mengucap lahum kepada majelis zikir. Apa mengucapnya? Hadza dzikru bid'ah. Itu dia bilang, hei zikiran ini bid'ah. Wa jahrukum fi dzikri bid'ah. Membaca dengan keras bacaan zikir itu juga bid'ah. Wis ngono kuwi, kadang Ustadz Wahabi ngono kuwi. Wong zikir pewarani bid'ah. Kalau pengajian pakai speaker jauh, itu kadang-kadang kita bisa salah paham. Speaker jauh, tak kira itu sapi. Karena dengarnya dari jauhan hanya tak kira suaranya sapi. Ternyata Ustadz Salafi lagi ceramah. Dengar-dengar bid'ah. Kedengarannya dari jauh, tak kira suaranya sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila ditanya an rajulin tentang seseorang yungkiru ala ahli dzikri, yang menentang majelis zikir. Dia mengucap, "Woi, zikir ini bid'ah." Suara keras dalam baca zikir juga bid'ah. Lalu bagaimana urut-urutan zikir? Ini kayak orang tahlil. Wa hum yaftatihuna bil Qur'an. Jamaah tahlil itu mengawalinya dengan Quran, pakai Fatihah, kayak tahlilan. Wa yahtatimun, mengakhirinya juga dengan Quran. Sama kan dengan kita? Summa yad'un lil muslimin. Lalu mereka tutup dengan berdoa untuk seluruh orang Islam. Al-ahya'i minhum wal amwat.
Wa yajma'una tasbih, mereka kumpulkan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, dan bersolawat kepada Nabi. Wal munkiru yu'milu sama, ustadz yang menentang zikiran ini mengaktifkan pengeras, ngai speaker, woi zikir bid'ah, banter jadinya. Marrotin berkali-kali, bitasfiqi pakai keplok lagi, pakai tepuk tangan begini. Woi zikir bid'ah. Sangat mengganggu yang sedang zikir. Wa yubtilu dzikra, dan ini mengganggu zikir. Fi waqti amalis sama, pada waktu menghidupkan, mengaktifkan pengeras. Bagaimana? Ibnu Taimiyah ditanya, ini sing bener, sing zikir, apa sing gendeng yang ustadz yang menentang itu? Mana ini? Saya nanya, yang benar yang zikiran apa yang salah yang ustadznya? Gimana? Hah? Yang benar yang zikiran apa ustadznya yang salah? Dipilih yang mana itu? Fa'ajaba, Ibnu Taimiyah menjawab, al-ijtima'u li dzikrillah, berkumpul untuk berzikir, wastima'i kitabi, dan mendengarkan Al-Quran, kumpul-kumpul acaranya zikir, acaranya baca Quran, wat doa, dan ditutup dengan doa, al-ahya'i minhum wal amwat, itu bid'ah apa amal soleh? Bid'ah apa amal soleh? Amalun soleh, itu amal soleh. Ini fatwanya siapa ini? Fatwanya siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya kaum Salafi. Ya, dari sini kaum Salafi melarang-larang. Wa huwa min afdhalil qurubat wal ibadat, dan kumpul untuk berzikir, mendengarkan Quran, berdoa, itu termasuk ibadah yang paling afdol. Diambil dari mana, Mas? Majmu'ul Fatawa karangan Ibni Taimiyah, juz 22 halaman 302. Su'ila, ditanya lagi Ibnu Taimiyah, an qiraati ahlil mayyit, bacaan Quran keluarganya mayit, bacaan Quran di rumah duka, yasinan, ya, tasilu, sampaikah pahalanya ilaihi kepada mayit? Kenapa? Karena ustadz di luar NU bilang tidak sampai, putus. Itulah. Nah, si imamnya Wahabi, imamnya Salafi ditanya, apa bacaan-bacaan begitu ganjarannya nyampe kepada mayit? Wat tasbih, juga bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Idza ahdahu, jika seseorang menghadiahkannya, ilal mayyit, kepada mayyit, yasilu, sampaikah ilaihi kepada mayyit, sawabuha pahalanya, amla atau tidak sampai? Al-jawab, jawabnya, ini mohon ustadz-ustadz Salafi mendengar, mohon muhun, mohon didengar, ini dawuhnya imammu, ya. Yasilu, bakal sampai
ilal mayyiti kepada mayyit qiraatu ahlihi bacaan Quran oleh keluarganya wa tasbihuhum bacaan tasbih bacaan takbir wa sairu dzikrihim dan zikir-zikir yang lain idza ahdauhu apabila mereka menghadiahkannya ilal mayyiti kepada mayyit wasala ilaihi pasti bakal sampai kepada si mayyit. Ini fatwanya siapa? Ibnu Taimiyah juz 24 halaman 165. Clear ya? Nah, jangan ragu tentang kirim doa baik dengan sodakoan, selamatan atau dengan bacaan. Ahlu sunnah menfatwakan, bahkan Wahabi pun juga menfatwakan. Al-Fatihah.